kayaknya langsing ya, waktu hamil itu langsing gitu ya. Mau hamil itu gigi Langsung. tadi yang seperti langsung seperti yang tadi diceritain dokter Ivan tuh, gigi kan pasti dari mengatur makanan, terus sekarang hamil gitu. Ya ada nggak strategi atau misalnya tahan dikit nanti turunnya susah. Sebetulnya kan yang tadi disampaikan 10 sampai 15 kilo saja ya dokter Ivan ya. Iya Idealnya. kan? Idealnya ya. Kalau gigi gimana tuh Gi? Dari yang langsing olahraganya banyak gitu kan? Jadi memang ternyata hamil yang pertama sama hamil kedua tuh beda. Kalau hamil yang pertama tuh lebih clueless gitu, jadi nggak tahu apa-apa gitu, cuman dengerin omongan ini, dengerin omongan itu gitu. Ternyata sekarang pas hamil kedua, karena sebelum hamil juga lagi menerapkan banyak olahraga gitu, makanan juga diatur. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak lanjutin gitu dari cerita-cerita, dan pastinya ini balik lagi semuanya juga jangan ditiru. Mentah-mentah tetap harus ditanyain dulu sama dokternya masing-masing gitu. Waktu itu aku juga tanya sama dokter Iva dan cari-cari browsing bahwa kan ternyata kan memang itu benar, tadi aku juga baca di setiap trimester kan kebutuhannya berbeda-beda gitu. Di awal tuh justru aku baca tuh pertambahannya cuma sedikit, jadi harusnya sama aja kayak kita makan biasa gitu. Jadi memang kalau sekarang aku lebih jaganya ya disubstitusi gitu. Kalau misalnya lagi pengen makan yang lebih misalnya yang manis-manis, ya aku nasinya aku kurangin gitu, atau nasinya merah, terus jadi karbohidrat aku kurangin gitu. Karena kan karena baca-baca memang kan sebenarnya di kehamilan butuhnya banyak kan protein gitu, mineral. Jadi ya banyak yang itu. Kalau karbohidratnya aku pikir kan aku juga makan buah gitu, jadi di buah tuh juga pasti banyak karbohidratnya gitu. Terus sebisa mungkin olahraga, bergerak gitu. Jadi enak ya, berasa. punya pasien kayak Gigi itu enak ya, bacanya banyak. Gigi ini pinter banget dokter Ivan, bacanya banyak, pengalamannya ada. Jadi sebetulnya dokter itu tinggal, ya betul, boleh silakan, cuman USG terus silakan gitu kan. Oke, olahraganya apa Gi? Olahraga yang dipilih sekarang apa? Aku suka berenang. Aku baca juga, jadi aku baca juga. Karena kan kebanyakan kan keluhan orang hamil gitu, apalagi perempuan kan kalau ngaca bengkak gitu kan. Hidung bengkak, bibir bengkak gitu. Terus aku googling, gimana caranya ya biar gak bengkak-bengkak. Salah satunya aku temuin ternyata dengan berendam dan berenang gitu. Jadi kan kita olahraga, kalau dulu tuh di atas 4 bulan 5 bulan tuh udah mulai ada kaki-kaki bengkak. Sekarang alhamdulillah kakinya tuh gak bengkak gitu. Jadi itu aku menemukan ya banyak hal lah sekarang, apalagi udah semuanya udah digital, jadi cari apa semuanya aja ada tuh. Jadi pengen tahu, jadi itu ternyata katanya harus kalau nggak mau terlalu bengkak-bengkak harus nggak banyak yang garam-garam. Jadi aku juga biasanya kan suka ngemil apa yang mecin, yang apa gitu ya. Itu juga ya sebisa mungkin ya kalau kepengen boleh, tapi lebih diatur-atur. Karena kan ternyata yang aku baca juga, kalau kita kebanyakan karbohidrat yang nggak penting-penting itu kan jadinya ke ibunya bukan ke bayinya gitu. Iya, betul. Seminggu berapa kali Gi untuk berenangnya Gi? Kenapa? Berenang aku pokoknya 2 hari sekali, kalau nggak treadmill berenang gitu. 2 hari 3 hari. Bagus tuh. Bagus itu. Tuh dengerin gitu. ibu-ibu jangan takut olahraga. Kan dok, itu paling nggak ngap-ngapan tapi kita inilah apa namanya, kalau udah tahu makan agak banyak ya kayaknya harus diimbangin sama olahraga. Kalau nggak kita juga ngap gitu dok. Ada studinya tuh kalau yang namanya exercising women itu will perform in pregnancy and in labor. Jadi regardless dia mau lahir normal atau sesar, exercising women itu dari awal memang udah meng-create semacam ketahanan metabolisme yang bagus, sehingga nanti itu mungkin dokter Tiwi bisa lanjutin soal laktasinya tuh. Tapi dari kacamata objin itu penting banget buat olahraga. Ya, insya Allah. Olahraga itu penting banget, hamil atau tidak hamil. Saya baru tahu tuh Gi, ada research-nya bahwa kalau berendam di itu air segala. Saya dulu hamil cuma naik 9 kilo, anak saya lahir 3,6 dan berat badan saya naiknya cuma 9 kilo dan hobi saya cuma berenang sampai terakhir. Jadi Gi, saya baru tahu ada research dulu,
Saya juga dulu raba-raba, cuman berenang yang bisa. Pikir saya udahlah berenang aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Dokter Ivan. Dokter Ivan ini kan penentu generasi lahir yang tidak boleh stunting ya. Stunting itu kan digembar-gemborin setelah setahun. Sebenarnya waktu hamil atau saat dalam kehamilan boleh ya, berat lahir nggak boleh kurang dari 2,5 kilo, pokoknya pas 2,5 kilo, tapi panjang kan nggak mungkin, kalau 2,5 kilo pasti dia agak pendek sedikit. Nah sekarang makanan apa makanan apa nih terutama yang bisa, karena orang kita itu kan apa namanya kayak nasehatnya tuh banyak makan sayur gitu, itu bukan salah, tetapi sebetulnya makanan apa yang sebetulnya harus diadviskan ibu supaya anak itu lahir tidak punya berat badan dan panjang bayinya baik gitu. Karena itu silakan Dokter Ivan. Iya dok. Jadi kalau untuk namanya dietary intake ya bagi dua. Ada yang namanya mikronutrien. Nah makronutrien itu biasanya memang kita apa namanya berusaha untuk supply dan rutin dari banyak lah kalau kita lihat. Asam folat dan kemudian vitamin D dan lain sebagainya, itu hal yang sering kita dengar ya. Artinya kita juga bicara pada konsumsi sehari-hari itu sudah konsumsi. Nah biasanya memang standar yang paling minimal kita harus konsumsi itu folic acid 400 mikrogram per hari. Itu minimal biasa di suplemen ada. Kemudian vitamin D, kita nggak ada defisiensi sebenarnya kita dengan suplemen yang kecil pun nggak apa-apa, tapi kalau memang katakanlah kita top up dengan 1.000 sampai 2.000 unit per hari itu cukup dok. Habis itu yang lain kalau bicara tentang suplemen ya kita melihat ada vitamin C, vitamin A itu standarnya. Tapi juga ada yang penting nih kalau kita bicara tentang kalau yang Dokter Tiwi tentang ini kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Apalagi kalau kita bicara tentang pertumbuhan di dalam janin, di dalam perut itu kita nggak bisa ngukur panjang dok. Kalau udah trimester 3 yang kita ukur cuma berat. Itu pun juga hanya merupakan EFW. EFW itu artinya estimated fetal weight. Jadi dokter obgyn itu melakukan assessment berat berdasarkan lingkar kepala, lingkar perut, paha, sama beberapa parameter lain gitu. Nah itu akan keluar estimatednya. Nah itu kan nggak pernah bisa akurat. Tapi selama dia masih mengikuti apa namanya parameter dari growth-nya, kita anggap itu masih oke. Nah dari sisi pertumbuhan itu bisa kita nggak tahu nih perkembangan internal, karena kan yang kita inginkan anaknya sehat, otaknya juga bagus dan segala macam. Nah ini kita berdasarkan retrospective study namanya. Jadi kita ada beberapa studi yang dilihat dari anak-anak yang lahir yang dilihat konsumsi mikronutriennya. Nah mikronutrien itu salah satunya ya kalau kita bicara tentang misalnya zinc, kemudian magnesium dan segala macam. Itu sebenarnya kita bisa telaah dari apa namanya background dietary intake sehari-harinya. Jadi kalau kita bicara kayak gini, pastilah mikronutriennya bagus gitu. Cuman artinya kalau kita lihat misalnya katakanlah orang yang vegetarian contohnya, nah itu kita mesti lihat apakah memang ada komposisi mikronutriennya yang perlu kita top up. Nah itu kita bisa analisa lebih dalam biasa dari kita diskusi, dari ngobrol. Kadang-kadang kan pasien nggak berasa kalau ditanyain, tapi sebenarnya dokter tuh menganalisa 1, 2, 3 kira-kira makanan apa sih yang sehingga nanti kalau memang dirasa ini perlu dites nih, itu akan diperiksa tuh. Nah yang juga sering menjadi perhatian kita adalah omega 3 ya. Artinya kalau kita bicara omega 3 kan tuh otak anak saya gimana nantinya. Ini balance antara apa namanya konsumsi seafood ya. Orang kan bagaimana omega 3 terhadap otak anak, tapi juga dengan merkuri. Yang sebenarnya ini menurut saya, ini pendapat pribadi saya, bahwa kalau kita berbicara bahwa konsumsi seafood itu dikelola dengan baik, artinya dimasak dengan baik, dan kita juga pengelolaan memang mateng gitu ya, kita akan lebih banyak mendapatkan efek tambahan dari omega 3 tadi ketimbang resiko dari merkurinya. Jadi kalau tanya, boleh nggak dok saya makan seafood? Sangat, kalau boleh saya sarankan. Seafood itu bagus. Saya orang Jepang kan pintar-pintar segala macam. Karena memang ya konsumsi seafood itu tinggi. Ya, jadi ini satu hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi kembali apa namanya kita juga mesti balance sih dok mengenai itu supaya nanti pada saat nanti lahir itu udah tugas dokter anak tuh untuk maintain setelah melahirkan. Karena tugas kita adalah ngejagain supaya berat bayinya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Nanti begitu udah lahir memang harus kan ngikutin dengan growth parameter yang setahun sampai 2 tahun yang Dokter Tiwi pasti itu jadi bagian monitoring dari dokter anak gitu kira-kira. Oke.
Wah, terima kasih. Kalau gigi ya, balik lagi ke gigi. Jadi kan biasanya orang tua itu menasehatkan banyak sayur gitu ya. Tadi Dokter Ivan bilang banyak sekali ada zinc, kemudian ada magnesium, kemudian mungkin ada zat besi juga. Kalau di anak itu sayur itu nomor 2. Di bawah setahun apalagi itu sayur nomor 2. Yang terutama adalah protein hewani. Saya rasa sih Objin juga sama. Nah, gigi sekarang mengatur diet yang banyak sekali reference-nya. Tadi kan yang manis nggak terlalu berguna, tapi pengen, oke, nggak apa-apa. Nah, gimana ngatur makanan yang memang benar-benar perlu buat janinnya, tapi juga buat kesehatannya gigi gitu ya. Makanan-makanan apa yang spesifik banget dipilih, memang ini untuk janin saya bagus gitu. Silakan, Gigi. Ya itu dia tadi sih, jadi memang ya pasti kan sekarang tuh alhamdulillah dengan teknologi yang banyak ini, walaupun sekarang pandemi, yang namanya ojek online tuh banyak ya, jadi nggak ada alasan ya buat di rumah nggak ada ini nggak ada itu. Jadi macam-macam makanan itu bisa gampang gitu didapat, nggak kayak mungkin dulu hamilnya Rafathar kayaknya ojek online lalu gitu. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu tuh harus cari ya, ordernya lebih ribet. Sekarang misalnya kayak lagi pengen ikan, ya pasti kan itu dia bener seafood gitu. Dan aku ternyata baru tahu, baru akhir-akhir ini juga tahu ternyata kan dibilang kan apa namanya, ikan-ikan yang berprotein dan bergizi tinggi itu kan katanya ikan laut, tapi kan ternyata sebenarnya ikan-ikan yang dalam tanda kutip lebih murah gitu, kayak ikan lele, ikan gurame, ikan kembung, ikan lele, ikan kembung. Ikan kembung itu udah diteliti Gigi 3 kali DHA-nya dari salmon, jangan salah ya. Jadi ikan kembung itu ya, itu jadi, murah, ya itu, tapi bagus, ya kan? Bagus. Jadinya ya sekarang tinggal ketik aja Dok, alhamdulillah gampang gitu. Oke. Jadi Gigi atau mau makan daging ayam gitu. Oke, bagus ya Dok Gigi ya. Jadi sebetulnya yang kita hadapi lagi dan kita udah research di Bunda itu 30% ibu hamil itu anemia. 30% bayi yang lahir yang disusui anemia juga. Jadi artinya nutrisi ibu kalau waktu udah keluar bayinya itu dia nggak ngisi ASI-nya. Jadi justru sebetulnya waktu hamil gitu ya. Jadi makanya dokter kandungan ini punya tugas yang cukup berat untuk kita bisa melakukan apa yang tadi Dokter Ivan bilang. Memang kita tugasnya lebih panjang, tapi sebetulnya modalnya waktu dia hamil itu gitu. Nah sekarang Dokter Ivan, saya mau bertanya lagi nih Dokter Ivan ya. Dulu nih Gigi ini lahirnya sesar dan dia pengen banget lahir normal, ya kan? Gi, bener gak Gi? Pengen nyobain. Dulu ya. Kalau si Caca dong. Lahir normalnya 2 kali, kalau Gigi lahir sesar. Tapi waktu kemarin saya tanya Gigi, masa dari bawah dari atas juga? Maksudnya 2 kali semuanya. Nah kalau menurut Dokter Ivan nih, kalau menurut Dokter Ivan nih dari segi ilmu dulu nih, kalau kemauan Gigi kan juga indikasi ya. Sebetulnya kalau dia jaraknya udah segini panjang ya, 6 tahun ya, lahir sesar, lahir normal, atau lahir sesar setelah lahir normal setelah lahir sesar itu bisa nggak sih sebetulnya? Ini secara ilmu, silakan Dokter Ivan. Iya Dok, jadi yang namanya melahirkan normal setelah sesar itu ada istilah medis ya, namanya VBAC, vaginal birth after cesarean section. Adalah suatu proses di mana kita mengupayakan untuk bisa terjadi persalinan secara normal setelah kita sesar sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang faktor risiko yang akan mempersulit untuk VBAC tadi, misalnya riwayat anaknya sebelumnya besar. Nah, kalau kita lihat bahwa anak yang berikutnya potensi lebih kecil lagi, atau lebih kecil dibandingkan anak yang ya mungkin normal bagus gitu kan. Itu satu hal yang mesti kita lihat. Yang kedua, kalau kita juga assess, memang ada beberapa penilaian pada sekitar 36 minggu tuh untuk kita lihat rahimnya, kemudian kita bilang namanya segmen bawah uterusnya. Jadi kita lihat apakah memang itu tipis apa enggak. Tetapi apapun ceritanya, kita memang harus bisa diskusi sama pasien. Kalau namanya VBAC itu ya namanya semua
apa namanya persalinan selalu ada risikonya ya. Tapi kalau kita bicara tentang VBAC itu sangat aman. 70% dari seluruh ibu yang merencanakan untuk bersalin normal setelah sesar itu bisa melahirkan normal. Tapi itu indikasi yang udah kita pasti ini aman nih atau ini nggak aman. Tapi mau kita bilang aman pun juga resikonya selalu ada, Dok. Nah, resiko apa tuh? Nah, karena namanya di luka bekas sesar itu kan kalau di kulit luarnya bagus ya. Cuman yang di dalamnya kan kita nggak tahu tuh, Gi. Jadi pada saat nanti bersalin itu prosesnya panjang tuh. Jadi pada saat bersalin itu pada saat stretch, kemudian dia balik lagi stretch, balik lagi. Sering terjadi sekitar 0,5 sampai 1,5% resiko untuk terjadinya robek. Nah, itu yang kita nggak inginkan gitu. Nah, jadi selama kita sudah comfortable, oke, kita tahu nih resikonya kurang lah dari 1% lah ya untuk terjadinya robekan. Tapi kalau memang kita merasa 1% itu resikonya terlalu tinggi buat kita, which is tentu pada kondisi ini juga kita mesti tahu itu resikonya perdarahan kan ya. Nah, itu yang kita mesti balance tuh plus minus kira-kira nyaman apa enggak. Umumnya kita sih dokter Robin akan spend waktu tuh buat ngobrol sama ibu hamil, sama pasangannya untuk timbang-timbang kira-kira nyaman apa enggak dengan opsi ini. Tapi saya rasa sih, saya sih punya policy setiap pasien punya hak buat nyoba lah. Kalau memang katakanlah merasa saya mau mencoba untuk lahir normal. Ya, semangat Igi. Semangat Dok. Kalau kayak gitu Gi, udah lahir sesar aja Gi daripada sama-sama stres Gi. Banyak kali 1%. Gimana Gi? Gimana Gi? Masih sampai sekarang sebenarnya masih pertimbangan, apalagi kan aku sih pertimbangannya satu ya itu pasti resiko ada. Yang kedua kan sekarang zamannya lagi pandemi gitu kan. Kayaknya semuanya harus menghadapi serba ketiba-tibaan gitu nanti kalau misalnya kan namanya kan kalau misalnya mau normal kan semuanya harus dadakan gitu kan, nggak bisa di jauh-jauh hari gitu. Jadi memang itu sih yang lagi aku ukur faktornya gitu supaya semuanya benar-benar siap gitu. Ya. Karena yang pertama kan sebenarnya juga maunya normal emergency section gitu. Jadi malah lebih saat udah mau normal terus tiba-tiba persiapannya jadi berubah gitu, jadi sesar itu akan lebih susah gitu persiapan di ibunya gitu. Iya. Tapi Gi, ya apapun jalan bisa jelasin juga. Ya, sebetulnya sesar yang sekarang ini beda dengan yang dulu Gi. Jadi artinya sekarang nih dokter-dokter anestesi itu jago-jago banget ya, karena kan kita maksudnya kalau dulu kan lahir normal itu kalau dokter anak tuh lebih seneng lahir normal karena nyusuknya lebih gampang. Tapi sebetulnya sekarang dengan teknologi ya, nanti dokter Ivan bisa mempertegas lagi, dokter anestesi itu bisa bikin tidak sakit dalam 2 jam gitu. Jadi artinya rawat gabungnya cepet gitu ya, terus giginya juga lebih nyaman untuk nyusu. Jadi sebetulnya buat kita dokter anak sekarang tidak begitu ada masalah, baik lahir normal maupun lahir sesar. Karena yang penting tuh rawat gabungnya mesti cepet. Dan ibunya harus nyaman, karena kalau dulu kan lahir sesar sakit gitu. Kalau sekarang nih, apalagi dokter Ivan tuh kalau main robot, berapa sorenya udah bisa naik mobil ya. Kalau lahir normal nggak bisa pakai robot, ya nggak? Sore. Sore kan? Aku udah dengar beberapa toko yang lahiran di mau bilang magic katanya. Oh, magic. Aku juga pokoknya udah banyak gitu. Ya, ketok ya, magic. Jadi relatif sama mungkin jauh sama 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu pun alhamdulillah nggak ada merasa kayak kesakitan banget gitu. Waktu itu aku sama dokter Yosa aku bilang, Dok jangan sampai ini sakit aku jadi trauma melahirkan lagi, aku bilang gitu. Jadi benar-benar emang waktu itu alhamdulillah tuh nggak dikasih rezekinya tuh gampang gitu. Susahnya tuh menyusuinya ya dok. Waktu itu. Menyusuinya ya. Nah sekarang kita masuk ke menyusui Gigi ya. Gigi ini, Gigi dan Caca dan ibunya itu punya riwayat yang susah-susah nyusu. Saya juga sampai deg-degan dulu itu. Kalau lahir menyusui itu kan sebetulnya dokter Ivan hari ke-7 itu udah harus naik ke berat lahir. Ini wartawannya udah banyak banget di depan. Ya hari ke-21 belum naik ke berat lahir. Aduh, saya setiap kali, Masya Allah, ini avatar bagaimana. Saya bilang, ini orang, apa namanya, wartawan udah nanya, ini nyusu, saya nggak berani jawab.
Maksudnya nggak beraninya itu karena dia belum naik 3 minggu baru ke berat lahir. Habis itu yang saya sangat terhibur setelah itu dia bisa ngasih orang kembar yang ASINya belum keluar ya, Gigi ya. Jadi artinya bisa mendonor ya. Ya bisa mendonor persis waktu itu ada kembar juga yang kurang ASINya, padahal si Rafathar itu kayaknya udah kurang sebetulnya menurut teori sih. Kalau sekarang pasti saya udah kasih formula karena saya takut juga karena kok turun terus ya. Alhamdulillah waktu itu dokter itu tetap nyemangatin aku gitu, nggak ada tercetus, nggak ada kata, udah nggak boleh. Nggak boleh itu dalam hati, tapi dalam hati. Jadi kesimpulannya sebenarnya benar gitu. Itu kan ternyata nggak sendiri gitu di saat kita punya support system yang benar-benar gitu bahwa memang ya udah memang jalannya tuh memang harus ASI gitu ya. Akhirnya bisa juga yang akhirnya pelajari beberapa teman kenapa akhirnya mereka give up dan akhirnya memilih yang opsi yang lain ya karena memang di support sistemnya itu menormalkan bahwa memang nggak apa-apa juga susu formula gitu. Jadi memang sebenarnya pilihan juga sih. Iya. Tapi sebetulnya Gi, ini karena pekan menyusui sedunia Gi ya, karena ini sebetulnya kan letaknya di dokter anak dan support sistem tenaga kesehatan. Kalau keluarga itu kan sebetulnya karena nggak tahu ya, kalau kita bilang nanti ini pasti dikasih formula. Tapi sebetulnya kuncinya itu di tenaga kesehatan ya. Jadi artinya walaupun saya tidak pernah mencetuskan formula, tapi saya dalam hati itu nih kayak harusnya sebetulnya udah indikasi. Tapi karena dia naik lagi walaupun pelan-pelan gitu naiknya ya. Pelan-pelan banget sampai udah 3 minggu. Masya Allah baru ngebut dia. Jadi artinya iya, tapi ini Gi, yang nomor 2 ini harusnya sih lebih gampang ya, karena produksi ASI itu biasanya sih kalau payudara awal itu kan kaku ya, maksudnya kalau sekarang pasti udah gampang, produksi ASINya mudah-mudahan lebih mudah, giginya juga kan Rafathar udah besar gitu ya. Nah sekarang tinggal Raffi Ahmad ya, jadi Raffi Ahmad itu sengaja saya terus aja upload di Instagram. Maksudnya gitu loh, Gi. Karena peran bapak itu penting banget gitu ya nggak Gi? Jadi kalau maksudnya saya melihat orang menyusui itu suami itu boleh dibilang 90% perannya ya, karena dia harus bantuin, dia kan nanti banyak mencret bayinya kan waktu awal-awal banyak mesti nyusu terus malam-malam gitu ya. Jadi kalau sendiri pasti nanti akan sedih banget gitu ya. Tapi kan ada Mama Rita, ada Mama Ami gitu kan. Ada semua saudara-saudara yang memang menyusui semua ya Gi ya. Jadi harusnya support systemnya udah siap gitu Gi ya. Benar. Dulu berapa lama Gi ASINya di? Lama. Rafathar dulu 15 bulan. Wih, 15 bulan dia, mantep. Gigi ini dokter Ivan, Rafathar tuh umur 4 bulan, dia kan nggak bisa pakai botol ya, Gigi ya. Nggak bisa pakai botol kan Rafathar. Dia pakai sipikat bisa umur 4 bulan apa 5 bulan ya? 4 bulan, 5 bulan udah pakai sedotan. Pakai sedotan. Jadi itu video itu saya simpen sampai sekarang, saya pamer-pamerin. Karena memang kalau dia nggak bisa pakai botol kan nggak mungkin nggak minum, orang ibunya bekerja misalnya gitu ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman itu mudah-mudahan menguatkan Gigi ya. Tetap Gigi bisa aktif ya walaupun nyusu. Cuman memang kalau bisa sih 2-3 bulan pertama tuh gembol aja kemana-mana bayinya. Jadi artinya tentu hati-hati karena sekarang kan COVID ya. Jadi hati-hati banget gitu ya. Oke. Dokter Ivan, saya pertanyaan terakhir Dokter Ivan nih dalam hubungannya COVID ya. Gigi ini kan sudah vaksin ya, kalau nggak salah Gigi udah vaksin kan Gigi? Sudah. Kalau orang yang belum sebelum hamil, kalau orang yang hamil tapi belum vaksin, itu bisa nggak sih dia mengambil opsi vaksinasi di kehamilan itu, Dokter Ivan? Terus kapan? Itu banyak juga yang nanyain. Silahkan Dokter Ivan. Ya, jadi COVID ini akan menjadi isu ya untuk ibu hamil. Tapi alhamdulillah kita semua sudah sepakat sekarang di dunia maupun juga di Indonesia, terutama untuk di Society Dr. Robjin,
bahwa value antara kita memberikan vaksin atau resiko untuk terpapar COVID itu sebenarnya kalau kita bicara tentang resikonya, apalagi imunitas yang rendah pada ibu hamil itu menyebabkan resiko untuk namanya morbiditas, malah mortalitas untuk ibu hamil itu lebih tinggi kalau kita nggak divaksin. Jadi ini sangat penting untuk dimengerti bahwa banyak ya, tentu ini kan semua hak orang ya, mau atau nggak mau divaksin ya. Tetapi kita mesti mengerti bahwa hampir sebagian besar kita itu melihat bahwa dari cara kerja vaksin itu tersebut, resiko untuk ibu maupun anaknya itu kecil sekali dari vaksin tadi. Ya memang KIPI pasti adalah yang namanya demam, hangat, semua segala macam gitu ya. Tapi kalau kita bicara resiko untuk terpapar COVID dalam kehamilan itu amit-amit banget gitu ya. Memang itu sangat-sangat repot. Tapi kalau memang kita sedang berencana nih, misalnya sedang program, biasanya kalau memang nggak ada ketergesaan, yang saya anjurin sih kalau bisa memang vaksin dulu supaya nanti kita udah apa namanya udah lewat lah fase itu. Tapi kalau memang udah program dan kebetulan hamil, yang kita anjurkan sekarang memang di 3 bulan pertama kita hindari dulu untuk vaksinasi karena kita tidak tahu efek terhadap proses pembentukan tahap awal. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan, sebenarnya itu resikonya sangat kecil sekali. Jadi kalau ditanya, dok, kalau memang tiba-tiba saya 3 bulan pertama kena COVID gimana? Ya kembali kita tahu bahwa saat ini pun kalau memang katakanlah kita COVID, kalau memang kita termanage dengan baik, biasanya sih nggak akan pengaruh ke ibu maupun ke anaknya. Tapi yang kita memang hindari itu di fase di 3 bulan pertama atau trimester pertama itu. Oke. Jadi Gigi udah aman ya. Vaksinnya itu beberapa bulan sebelum hamil COVID, vaksin COVID-nya Gigi. Pokoknya kalau sudah divaksin itu 1 bulan setelah kedua sudah boleh udah hamil, dok. Jadi kamu gitu kan ya, Diki ya? Iya, nggak tahu ya, alhamdulillah setelah vaksin waktu itu. Oke, ya syukur ya. Jadi artinya mudah-mudahan sih Gigi bisa sampai hamil, sampai melahirkan, bagus ya semuanya kesehatannya, karena kita ini kan maksudnya hamil itu kan komorbid yang utama ya Dokter Ivan. Ini mumpung banyak sekali penggemarnya Gigi di sini, artinya hati-hati gitu ya, karena semuanya orang juga pingin semuanya selamat sehat gitu ya. Nah sekarang terakhir nih Gigi dan Dokter Ivan ya, saya cuman kemarin janji sama Gigi nggak lebih dari 45 menit. Nah, ini udah 36 menit kan? Oke, Dokter Ivan, saya ingin Dokter Ivan boleh menyampaikan satu pesan ya pada ibu hamil di musim COVID ya, di musim COVID ini, apa yang mereka harus perhatikan. Kalau yang belum hamil itu harus menunda, kalau dia udah umur 39 tahun nggak mungkin menunda ya, tapi apa kira-kira yang harus diperhatikan dalam masa COVID ini Dokter Ivan? Silakan sebagai closing statement. Habis itu Gigi ya, Gigi. Silakan Dokter Ivan. Saya mulai dari hamil. Jadi untuk pasien yang berencana mau hamil silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau memang kita akan berencana hamil dan kita punya akses untuk vaksin, segera vaksin dulu. Dan setelah itu kita bisa program. Karena dengan menunda program, yang kita khawatirkan adalah usia kita nambah. Dan itu akan punya PR untuk kita memberikan treatment lanjutan. Tapi kalau kita sudah hamil, memang yang PR paling penting kita adalah bagaimana kita menjaga imunitas kita dengan baik. Tadi kita bicara banyak soal konsumsi dan dietary intake dan lifestyle yang baik. Arti contoh yang sudah diberikan oleh Gigi dengan olahraga dan segala macam, terus contoh yang ideal. Dan kalau memang bisa pada masa pandemi ini, kalau belum divaksin segera divaksin. Kalau memang katakanlah tidak apa namanya berkeputusan untuk tidak memvaksin, jaga diri dengan baik dengan ya stay at home, yaitu yang benar-benar kita proteksi sampai kita melahirkan. Itu aja kira-kira, Dok. Oke, terima kasih Dokter Ivan. Halo Gigi, silakan closing. Apa yang udah dibaca dibagi-bagi aja sekarang, biar semua ibu juga belajar. Loh iya, Gigi ini tukang baca, jadi silakan bagi. Jadi kalau ya menyusui ya, ya pengen ngasih tahu aja sama teman-teman. Jadi kalau misalnya aku selalu akhirnya karena aku lihat gitu beberapa teman-teman yang mungkin support systemnya kurang, jadi di saat kita mau mempersiapkan mau menyusui ya, kita tuh harus cari teman-teman dan mungkin keluarga, teman-teman support system yang satu pemikiran gitu, supaya kita ada benteng
nya gitu. Jadi ya. nggak tahu apa atau apa. Jadi nggak, ya beda kan, ya semua orang kan punya apa ya, punya pendapatnya masing-masing pasti. Tapi di saat kita punya satu lingkup yang satu frekuensi, insya Allah tetap ada di jalan yang satu frekuensi gitu. Jadi kalau misalnya kita di saat kita punya kemauan, ya kita cari lingkungan dan teman-teman yang satu frekuensi supaya tujuannya kita tuh nggak kemana-mana gitu. Ya salah satunya dengan menyusui itu, ya kita harus teman-teman yang mau sama-sama support gitu. Ya, terima kasih ya Gigi ini sudah mengedukasi Saskia ya. Sehingga Saskia sekarang juga sudah maksudnya confident sekali menyusunya ya, karena saya dengar tuh edukasinya di Instagram, Instastory ya Pak. Wih, hebat banget ya. Jadi ibu motivator ASI nggak boleh sampai gagal ya. Pokoknya kuat ya, harus kuat gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ini audiensnya sudah bilang sholat, oi sholat katanya gitu. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu. Oke, dadah. Juga selalu. Salam Rafathar ya, Rafathar salam, dadah. Oke.